Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alamun, NIM E2019-2089. Saya akan menjelaskan tentang produksi. Produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam atau penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Produksi ini sesuatu barang yang tidak ada menjadi ada, itu yang dikatakan produksi. Contohnya yang ada di sekitar saya itu ada perusahaan air, ada pengusaha tahu, dan ada pengusaha tempe. Itu. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, produksi merupakan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya yaitu perusahaan mebel. Kemudian, menurut Al-Kaf mengatakan bahwa produksi merupakan kegiatan berbagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Contohnya yaitu perusahaan buku pendidikan. Materi selanjutnya, ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga yaitu faktor produksi. Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Yang kedua, proses produksi merupakan suatu cara untuk metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan suatu barang atau menambah nilai guna untuk barang atau jasa. Nilai guna ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk yaitu suatu barang akan mempunyai kegunaan apabila mengalami perubahan bentuk. Sebagai contoh, kulit sapi setelah berubah bentuknya menjadi tas, dompet, sepatu, jaket, jam tangan, kendang, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, kayu akan lebih bernilai guna apabila sudah dirubah menjadi meja, lemari, kursi, meja belajar, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai guna jasa. Nilai guna jasa merupakan benda akan berguna dan bermanfaat jika terdapat jasa pelayanan. Contohnya, televisi berguna jika terdapat program acaranya. Akan tetapi kalau tidak ada program pada televisi tersebut, ya tidak akan berguna bagi konsumennya. Nilai selanjutnya yaitu nilai guna tempat. Satu barang akan mempunyai kegunaan bila barang tersebut telah dipindah tempat. Contohnya, pasir di sungai akan mempunyai nilai guna lebih setelah dipindah ke toko bahan bangunan yang biasanya pasir ini digunakan untuk membangun rumah. Contoh yang kedua, selimut tebal akan berguna pada saat berada di daerah yang bersuhu tinggi. Nilai selanjutnya yaitu nilai guna waktu. Suatu benda akan mempunyai nilai guna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya jas hujan. Jas hujan akan mempunyai nilai guna lebih ketika berada pada waktu hujan. Contoh yang kedua yaitu tabungan. Tabungan akan mempunyai nilai guna lebih pada saat memiliki kebutuhan yang besar. Nilai yang terakhir yaitu nilai guna milik. Suatu barang atau benda akan mempunyai kegunaan
bila telah dimiliki secara sah. Contohnya, buku pelajaran. Di toko buku akan lebih mempunyai nilai guna bila dipakai oleh siswa. Contoh yang kedua, sepatu lari. Sepatu lari ini akan lebih mempunyai nilai guna apabila digunakan oleh seorang pelari. Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu faktor produksi. Faktor produksi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu faktor produksi alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi udara, tanah, air, sinar matahari. Faktor yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor ini dapat kita katakan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Tenaga kerja dapat kita bagi lagi berdasarkan beberapa golongan. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja. Contohnya, petani, tukang becak, tukang sapu, dan tukang bangunan. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikirannya dalam bekerja. Contohnya, dokter, guru, dan banker. Berdasarkan kualitas dan kemampuannya, tenaga kerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya, dosen dan dokter. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Merupakan tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu sehingga umumnya memerlukan pelatihan tertentu untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya penjahit, kapster, sablon, sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun keterampilan khusus untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya pemulung, tukang koran, pedagang asongan. Faktor yang terakhir yaitu faktor produksi modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Faktor produksi modal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini ada 2 macam, modal tetap dan modal lancar. Modal tetap merupakan modal yang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang. Contohnya mesin, bangunan, kendaraan. Modal lancar merupakan modal yang memiliki sifat sekali pakai. Contohnya kertas, bahan bakar. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, modal asing. Modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari pribadi pemilik maupun perusahaan itu sendiri. Yang kedua, modal asing merupakan modal yang berasal dari pinjaman pada bank atau pihak lainnya. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya. Modal ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, modal individu. Modal individu merupakan modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi pemilik modal tersebut. Contohnya bunga tabungan,
rental mobil, sewa bangunan. Model yang kedua, modal umum. Modal umum merupakan faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pasar dan pelabuhan. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal konkret. Modal konkret merupakan modal yang bentuk fisiknya dapat dilihat selama proses produksi. Contohnya, mesin, bahan baku. Yang kedua, modal abstrak. Modal abstrak merupakan modal yang tidak memiliki bentuk fisik, namun berharga dan memiliki kegunaan bagi perusahaan. Contohnya, hak paten, hak merek, dan nama baik. Faktor yang terakhir yaitu faktor produksi keahlian atau skill. Merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, dalil-dalil tentang produksi. Saya contohkan pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa kharaja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Pada materi selanjutnya tentang tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi yaitu menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi yaitu meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Mengapa butuh motivasi agar produsennya itu dalam berproduksi semakin semangat untuk memproduksi suatu barang dan jasa? Motivasi awal pada produsen dalam berproduksi yaitu mencari keuntungan material secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan. Meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Yang pertama, keuntungan kerja dan tawakal. Keabsahan keuntungan merupakan konsekuensi
dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang. Sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kerja merupakan salah satu cara yang halalan thayyiban untuk memperoleh harta dan hak milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Ketawakalan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rezekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Yang kedua, kegiatan produksi pada masa Rasulullah SAW. Di antara berbagai industri tersebut terdapat 12 macam yang menonjol, yaitu pembuatan senjata dan segala usaha dari besi, perusahaan tenun menenun, perusahaan kayu dan pembuatan bangunan, perusahaan meriam dari kayu, perusahaan perhiasan dan kosmetik, arsitektur perumahan, perusahaan alat timbangan, pembuatan perkapalan, pembuatan alat-alat berburu, perusahaan perkapalan. Yang ke-10, pekerjaan kedokteran. Yang ke-11, usaha penerjemahan buku. Yang terakhir, usaha kesenian dan kebudayaan lainnya. Materi selanjutnya, formulasi maslahah produsen. Maslahah terdiri dari dua komponen. Yang pertama, manfaat dan berkah. Rumus dari maslahah yaitu keuntungan ditambah berkah, atau bisa dituliskan M sama dengan N ditambah B. Adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya totalnya, yaitu N sama dengan TR dikurangi TC. Pada dasarnya, berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah revenue dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut, atau berkah cost, yaitu B sama dengan BR dikurangi BC sama dengan min BC. Maslahah bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan TR dikurangi TC dikurangi BC. Pada materi selanjutnya tentang nilai-nilai Islam dalam produksi. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam itu ada 12 macam. Yang pertama yaitu berwawasan jangka panjang. Yang kedua, menepati janji dan kontrak. Nah, jadi sebelum bekerja di situ ada kontrak kerja atau perjanjian antara karyawan dan manajer, dan antara manajer dengan atasannya. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Nah, di sini harus memenuhi takaran. Misalnya takarannya itu 10 ml pada tulisan bungkusannya, maka itu timbangannya tidak boleh kurang dari 10 ml. Misalnya produksi minyak goreng, di bungkusannya itu ada tulisan 200 ml. Nah, di situ minyaknya itu tidak
kurang dari 200 ml dan harus pas dari 200 ml. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Nah, ini prestasi ini sangat penting bagi suatu perusahaan, dan prestasi ini harus dimuliakan agar bisa berjalan dengan lancar. Misalkan pada karyawan tersebut sangat berprestasi pada komputer, maka karyawan tersebut harus ditempatkan pada lab komputer, misalkan gitu, dan agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Nah, ini selalu terjalin silaturahmi antara perusahaan satu yang dengan perusahaan lainnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Selanjutnya yang nomor 7, menghormati hak milik individu. Yang ke-8, mengikuti syarat sah dan rukun akad. Nah, di sini ada syarat dan rukun akad tersebut. Jangan semena-mena melakukan yang seenaknya sendiri. Nah, gitu. Yang ke-9 yaitu adil dalam bertransaksi. Nah, maksudnya adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan adil menurut Islam. Selanjutnya, memiliki wawasan sosial. Nah, ini seorang manajer ataupun karyawan itu harus memiliki rasa sosial. Artinya itu orangnya rasa bersosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya yang nomor 11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Nah, ini upahnya ini harus tepat waktu. Misalkan kerja sekarang, ya, yang digaji itu 2 minggu ke depan, itu bukan seperti itu nilai Islam pada produksi, tetapi tepat pembayarannya, tepat gajinya kepada karyawan, tidak bertele-tele dan tidak ditunda-tunda. Selanjutnya yang terakhir, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Misalkan dalam produksi tersebut ada sesuatu yang haram. Misalkan kayak memproduksi sosis. Nah, di dalam bahan tersebut ada dagingnya babi dan dagingnya celeng. Itu tidak boleh dalam Islam. Dan daging tersebut harus halal dalam syariat agama Islam. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.